Film dibuka dengan meninggalnya seorang kakek kaya raya bernama Jong Suk. Dia meninggal karena bundir. Sedangkan wanita ini adalah Yeon, yang biasa mengasuh Jong Suk semasa hidupnya, dan pria ini adalah seorang reporter bernama Yu Tai Wong. Di situ dia datang untuk menanyakan kenapa si kakek bisa berpulang. Dari nada bicaranya sepertinya pria itu menuduh Yeon ikut andil dalam kematian Jong Suk. Reporter itu juga berbincang dengan dokter pribadinya si kakek. Dokter itu menjelaskan bahwa Jong Suk memang memiliki riwayat penyakit komplikasi, bahkan sudah divonis usianya hanya sampai 6 bulan lagi. Seminggu telah berlalu, Yeon yang terlihat sedang menjemur teh di rumah si kakek tiba-tiba kedatangan tamu yang rupanya itu adalah Yu Tai Wong. Dia yang merupakan seorang reporter, diketahui sedang mencari tahu atas kematian Jong Suk yang sebenarnya. Rupanya tak hanya itu, dia juga mencari tahu tentang rumah mewah milik si kakek kenapa bisa diwariskan kepada pengasuhnya. Sampai pada akhirnya Yeon pun memutuskan untuk buka suara. Cerita pun akhirnya flashback setahun yang lalu, di mana ketika itu Yeon datang ke rumah Jong Suk untuk bekerja. Jong Suk diketahui tinggal sendiri karena istrinya sudah berpulang ketika melahirkan anak mereka. Sementara anak laki-lakinya juga belum lama meninggal karena sakit. Sedangkan Jong Suk sendiri, dia juga divonis mengalami penyakit yang cukup parah. Karena hal itulah kini hidupnya tak lama lagi. Mendengar hal itu, Yeon pun menyampaikan turut berduka cita. Di hari pertama bekerja, Yeon pun membuatkan makan siang untuk si kakek, dan disinilah dia mencoba ngetes kesabaran Yeon bahwa masakannya kurang enak. Setelah itu Yeon pun diminta untuk mijit Jong Suk hingga ketiduran. Keesokan paginya Yeon seperti pengasuh pada umumnya, dia terlihat menyiapkan sarapan pagi untuk si kakek. Sementara si kakek sendiri kali ini tidak komplain lagi soal makanan yang dibuat oleh Yeon nih movie lover. Bahkan Yeon juga membuat ramuan khusus berupa teh yang diketahui banyak memberikan manfaat untuk kesehatan. Scene berganti, malam itu Jong Suk dan Yeon terlihat menghadiri acara makan malam yang diadakan oleh perkumpulan orang-orang kaya. Pertemuan itu pun berjalan dengan lancar, sampai pada akhirnya Yeon pun terpaksa menuruti teman si kakek yang memintanya untuk bernyanyi. Kemudian ketika dalam perjalanan pulang, Jong Suk mengatakan bahwa nyanyian lagu Yeon tadi mengingatkan dirinya tentang mendiang putranya yang kira-kira seumuran dengan Yeon. Jong Suk kini mulai merasa senang dengan kehadiran Yeon, namun dia masih mengeluh atas vonis dokter karena menurutnya 6 bulan itu terlalu lama. Mendengar hal tersebut, Yeon pun menenangkan si kakek. Beberapa saat kemudian Jong Suk mengalami sakit perut yang sangat dahsyat, tapi untungnya ada obat di sisi tempat tidurnya. Setelah rasa sakitnya hilang, Jong Suk meminta jas kepada Yeon dan juga menyuruhnya untuk mengambil foto di tempat studio langganannya, dan Yeon pun terlihat langsung pergi. Sampai pada akhirnya Yeon menyadari bahwa itu adalah foto kakek yang akan dipajang ketika di pemakamannya. Sambil menangis Yeon pun bergegas pulang karena dia menyadari alasan mengapa Jong Suk menyuruhnya pergi ke studio, yang tidak lain agar si kakek bisa bundir. Tapi untungnya Yeon datang tepat waktu dan menggagalkan aksinya si kakek. Karena aksi itulah, Jong Suk terlihat kesulitan untuk bernafas, dan Yeon pun langsung sigap memberi nafas buatan. Karena hal itulah seketika membuat Jong Suk langsung segar nih movie lover. Semenjak kejadian itu hubungan Yeon dan Jong Suk terlihat semakin dekat. Bahkan Yeon seperti istri muda si kakek gitu nih movie lover. Keesokan harinya mereka berdua pun kembali ke rumah sakit untuk check up, dan dokter mengatakan bahwa kesehatan Jong Suk meningkat secara signifikan dan ada kemungkinan bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Mendengar hal itu Jong Suk pun merasa senang. Dia bahkan mulai genit kepada Yeon ketika dalam perjalanan pulang. Dari situlah si kakek Jong Suk menunjukkan sikap agak lain nih movie lover. Dia sering mengajak jalan dan memuji masakan Yeon. Sampai di suatu malam, Jong Suk terlihat marah-marah karena ternyata dia meminta Yeon untuk bermain bola bersamanya.
Mendengar hal itu Yeon pun terkejut dan menolak, bahkan Jong-suk sempat memaksa namun Yeon terus menolaknya gitu nih movie lover. Sampai pada akhirnya Jong-suk pun sadar dan mengakui kesalahannya. Mendengar hal tersebut, Yeon yang merasa kesal sampai mengatakan bahwa dia bisa melaporkannya ke kantor polisi. Dengan perasaan kecewa Yeon pun bergegas pergi ke kamarnya, dan di situ Jong-suk sempat mengutarakan bahwa kini dia mulai tumbuh perasaan cinta kepadanya. Shin berganti ketika Yeon membawakan teh untuk si kakek matanya. Berkeliaran melihat pemandangan yang indah terpampang tepat di depannya, yang membuat dia cenak-cenut gak karuan, dan di situ Jong-suk kembali marah-marah, gak jelas gitu nih movie lover. Namun Yeon sendiri menyadari hal yang membuat si kakek bisa tiba-tiba marah, karena rupanya lantaran Yeon telah menolak ajakan Jong-suk waktu itu. Dari situlah Yeon memutuskan untuk merubah penampilannya. Setelah marah-marah gak jelas, Jong-suk menangis di depan pintu kamar Yeon sambil meminta maaf. Tapi itu semua hanya pura-pura agar dimaafkan, namun Yeon sendiri tidak memperdulikannya. Beberapa saat kemudian, Yeon terlihat sedang memilih baju yang cocok untuk dikenakannya, tapi anehnya dia malah memakai baju yang sangat minim. Setelah itu dia pun terlihat membawa Jong-suk ke kamarnya dan memberikannya obat. Di keesokan harinya ketika mereka sedang nonton film, Yeon lagi-lagi dengan sengaja memamerkan kemolekan dirinya di depan Jong-suk, namun ketika si kakek sudah pusing gak karuan, di situ Yeon dengan sengaja langsung ganti posisi seolah-olah tidak memperdulikannya. Meskipun begitu Yeon tetap melakukan tugasnya sebagai pengasuh. Akan tetapi dia bersikap berbeda dan tidak sedekat dulu lagi nih movie lover. Di sisi lain reporter Wong terlihat sedang mencari tahu biodata Yeon di sebuah tempat karaoke. Rupanya seorang pria ini merupakan mantan bosnya Yeon dulu. Dia mengatakan bahwa Yeon sempat bekerja di tempat ini, dan nama panggilan Yeon dulu adalah Susi. Karena hal itulah reporter Wong pun semakin penasaran mengapa Yeon menyamarkan nama aslinya. Dengan rasa penasaran reporter Wong kembali mendatangi Yeon dan menanyakan kebenaran mengenai Yeon yang sempat bekerja di tempat karaoke dulu. Yeon pun bercerita bahwa setelah bertahun-tahun lamanya dia bekerja di sana, ada seorang customer yang baru pertama kali peduli kepadanya dan dia bernama Jung Hwan. Jadi ceritanya waktu itu Yeon YG sedang teler berat, dia hendak pulang nih movie lover, namun tiba-tiba Jung Hwan menghampirinya dan memberikan minyak angin. Dari sinilah mulai tumbuh benih-benih cinta di antara mereka. Sementara itu, karena sudah larut malam reporter Wong pun diminta untuk menginap di sana. Ketika di tengah malam reporter Wong yang hendak mengambil minum tiba-tiba mendengar suara shower dari dalam kamar mandi yang ternyata itu adalah Yeon. Dia menangis karena selalu disudutkan oleh banyak pihak, padahal dia sudah jujur dan tidak ada niat jahat sedikit pun kepada Jong-suk, dan pada akhirnya mereka pun bermesraan nih movie lover. Shin berganti di mana pagi itu Wong yang terbangun dari tidurnya dia menemukan sebuah majalah berita tentang kematian anaknya si kakek yang ternyata adalah si Jung Hwan, yang merupakan kekasih Yeon. Karena hal itulah reporter Wong mengingat kembali kejadian ketika di pemakaman waktu itu. Jadi sebelumnya dulu Jong-suk dan anaknya sempat bertengkar. Jung Hwan terlihat akan pergi dari rumah karena dia tidak mau meneruskan bisnis orang tuanya. Sementara Jong-suk sendiri dia semakin marah ketika mengetahui bahwa kekasih anaknya itu bekerja di tempat karaoke. Reporter Wong yang masih penasaran terlihat kembali menemui mantan bosnya Yeon. Si bos pun bercerita bahwa dulu dia pernah dikasih tugas oleh Jong-suk untuk memberi pelajaran kepada Yeon. Jadi ceritanya malam itu Yeon dibobol oleh 3 orang sekaligus, bahkan Jung Hwan juga melihatnya, namun dia tak bisa menolongnya. Karena hal itulah Jung Hwan pun merasa stres, sampai pada akhirnya Jung Hwan yang terlihat akan menyeberang jalan malah langsung disikat mobil dan meninggal di tempat. Setelah mendengar itu semua, reporter Wong pun menyimpulkan bahwa Yeon bekerja di rumah Jong-suk hanya untuk membalas rasa sakit hati kepadanya. Akhirnya untuk membuktikan firasatnya, Wong kembali mendatangi Yeon. Ketika itu dia pun melihat tanaman teh yang biasa diberikan Yeon kepada Jong-suk. Tanpa diketahui reporter Wong diam-diam mengambil teh yang sedang dijemur dan membawanya ke tempat obat herbal.
Ternyata tanaman itu berkhasiat untuk meningkatkan stamina, jadi selama ini Yeon terus memberi minuman kepada Jong-suk agar dia terus terpancing ketika melihat Yeon. Karena hal itulah Jong-suk pun mulai tertarik kepadanya, bahkan dia sempat memberikan sebuah cincin permata peninggalan istrinya. Karena terus-terusan dipancing dengan pemandangan indah membuat Jong-suk tidak tahan, bahkan sampai merayunya dan berjanji akan memberikan semua hartanya. Namun Yeon sendiri tetap kekeh menolak sampai pada akhirnya Yeon memberitahu tentang dia yang sebenarnya, bahwa dia adalah kekasih anaknya Jung Hwan, kekasih anaknya yang waktu itu dia perintahkan seseorang untuk dijebol oleh 3 orang sekaligus. Mendengar hal itu Jong-suk pun terkejut, dia tidak menyangka bahwa orang yang dia cintai saat ini adalah pacar mendiang anaknya dulu. Semenjak saat itulah rasa bersalah pun terus menghantui si kakek. Sampailah di keesokan paginya Jong-suk terlihat mendatangi kamar Yeon. Dia meminta maaf atas segala perbuatannya dulu dan dia juga berjanji akan memberikan semua warisan kepadanya. Namun di situ Yeon hanya terdiam. Setelah beberapa saat dengan setelan yang sangat rapi, Jong-suk kembali melakukan bundir. Kemudian kembali ke masa sekarang, Yeon terlihat mendatangi sebuah stasiun. Rupanya dia sendiri berniat untuk bundir, namun tiba-tiba arwah kakek Jong-suk menyelamatkannya dan juga Jung Hwan muncul dalam wujud anak kecil di depannya, yang memberikan sebuah permen kepada Yeon sebagai tanda perpisahan, dan disinilah filmnya pun selesai. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.